Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Sabil Khairi Salvia dengan NIM 211360034. Prodi Geografi NK. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai geografi tanah atau pengantar geografi tanah. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan materi, kita akan melihat apa saja pembahasan materi untuk video kali ini. Materi pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini seperti yang tertera di sini, yaitu yang pertama, pengertian tanah. Yang kedua, pengertian geografi tanah. Yang ketiga, pengertian geografi tanah menurut para ahli. Yang keempat, ilmu tanah. Yang kelima, pembagian ilmu tanah. Ada dua. Yang pertama, pedologi, dan yang kedua, edafologi. Dan yang keenam, proses pembentukan tanah. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi ya. Yang pertama, pengertian tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi, karena tanah mengandung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Jadi tanah itu ada dua penyusun ya. Yang pertama mineral dan yang kedua bahan-bahan organik. Jika salah satu di antara ini tidak ada, maka belum bisa disebut sebagai tanah. Tanah ini peranannya sangat penting, bukan hanya untuk manusia, akan tetapi untuk makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan. Jadi tumbuhan itu mendapatkan unsur hara dan air dari tanah dan sebagai penopang akar tumbuh-tumbuhan. Pengertian geografi tanah. Geografi tanah ini mempelajari sebaran jenis tanah. Berarti macam-macam tanah dipelajari oleh geografi tanah yang ada di daratan dan faktor yang menentukan sebaran tersebut. Jadi di dalam geografi tanah juga mempelajari tentang apa saja faktor-faktor yang menentukan sebaran jenis-jenis tanah tersebut. Secara sederhana bisa saja kita simpulkan yaitu sebagai ilmu tanah yang dikaji dalam sudut pandang geografi. Menurut Noto Hadiprawiro pada tahun 1994, kata geografi dalam geografi tanah merupakan konteks sistem atau metode telaah, bukan konotasi ilmu. Dan ruang lingkup pembahasan geografi tanah itu lebih luas dibandingkan ruang lingkup ilmu tanah. Baiklah, selanjutnya pengertian geografi tanah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Junun Sartohadi pada tahun 2012. Geografi tanah adalah cabang ilmu geografi yang mengkaji persebaran satuan-satuan tanah di permukaan bumi, sifat dan karakteristik satuan-satuan yang menyelimuti permukaan bumi, dan pemanfaatan untuk kehidupan. Jadi menurut Junun Sartohadi, geografi tanah itu ilmu yang mengkaji tentang persebaran tanah dan apa saja pemanfaatan tanah itu bagi kehidupan, baik kehidupan manusia maupun tumbuh-tumbuhan atau makhluk hidup lainnya. Yang kedua, Tejo Yuwono pada tahun 1994.
Geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari agihan jenis tanah yang ada di muka bumi, daratan, dan faktor-faktor yang menentukan agihan tersebut. Agihan di sini memiliki arti persebaran. Jadi, menurut Tejo Yuwono, geografi itu mempelajari apa saja jenis-jenis tanah dan apa saja faktor yang menentukan persebaran tanah tersebut. Jadi tiap-tiap wilayah memiliki perbedaan faktor-faktor penentunya ya, persebaran tanah. Baiklah, selanjutnya ilmu tanah. Ilmu tanah adalah pengkajian terhadap tanah sebagai sumber daya alam. Dalam ilmu ini dipelajari berbagai aspek tentang tanah, seperti pembentukan, klasifikasi, pemetaan, berbagai karakteristik fisik, kimiawi, biologis, kesuburan, sekaligus mengenai pemanfaatan dan pengelolaannya. Jadi di ilmu tanah ini kita disuguhi ilmu pengkajian tentang segala aspek mengenai tanah. Pembagian ilmu tanah. Nah, tadi ilmu tanah dan sekarang pembagian ilmu tanah. Yang pertama, pedologi. Pedologi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu pedologi. Dan Inggris pun terbentuk dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama pedon, yang artinya tanah, ya, dan yang kedua logos, ilmu. Jadi pedologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek geologi tanah. Di dalamnya ditinjau berbagai hal mengenai pembentukan tanah, morfologi tanah, dan klasifikasi tanah. Selanjutnya ada edafologi. Edafologi atau ilmu kesuburan tanah adalah salah satu dari dua cabang utama ilmu tanah yang mempelajari peran tanah sebagai pendukung kehidupan, terutama tumbuhan. Jadi perbedaannya ini pada mengkaji ilmu kesuburan tanahnya. Dan lebih mendalam ke arah pemanfaatan tanah. Edafologi juga mempelajari bidang lain, bukan hanya mempelajari ilmu kesuburan tanah, melainkan ada beberapa hal lain seperti pengaruh tanah terhadap kualitas kehidupan manusia dan lingkungan. Yang kedua, penggunaan tanah oleh manusia. Yang ketiga, mempelajari kualitas kandungan bahan-bahan berbahaya di tanah dan air tanah. Dan yang keempat, mengkaji pemanfaatan zat-zat yang dapat memperbaiki kualitas tanah. Bisa untuk seperti pembuatan pupuk ya. Selanjutnya, proses pembentukan tanah. Pembentukan tanah terjadi dalam beberapa tahap. Dimulai dari proses pelapukan pada batuan. Batuan yang sudah mengalami pelapukan akan dimasuki air dan udara. Keduanya merembes masuk ke dalam batuan. Akibatnya, terjadi pelapukan di dalam batuan. Pada proses ini, makhluk hidup akan mulai tumbuh pada lapisan permukaan batuan tersebut, dikarenakan oleh air dan udara yang tadi. Akan tetapi, organisme yang dapat berkembang pada tahapan proses pembentukan tanah ini terbilang masih sangat terbatas, misalnya lumut atau mikroba. Kemudian, batu mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil. Akar tumbuhan tersebut masuk ke dalam batuan dan perlahan-lahan akan menghancurkannya. Lama-kelamaan, batuan akan hancur dan menjadi unsur pembentuk tanah. Seperti ini perkiraan gambaran proses pembentukan tanah. Dibasahi oleh air dan udara, lalu tumbuh akar-akar tanaman kecil dan terjadi pelapukan. Dengan terbentuknya humus, tanah menjadi lebih subur sehingga tumbuh-tumbuhan yang lebih besar dapat tumbuh. Waktu yang diperlukan untuk mengubah batuan menjadi tanah subur sangatlah lama. Bisa dikatakan sampai ratusan tahun atau lebih. Pembentukan tanah yang membutuhkan waktu yang sangat lama ini mengingatkan kita betapa berharganya tanah.
Oleh karena itu, menjaga tanah agar tetap subur jauh lebih baik daripada merusaknya. Mungkin hanya sekian untuk pembahasan materi kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.